Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikanmu, pertolonganmu, Kau adalah guru kami, Kau adalah Tuhan kami yang begitu baik. Pujilah namamu, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ini ya, jadi topiknya itu sebenarnya sama seperti yang kayak khotbah tadi. Bagaimana setia dan baik di hadapan Tuhan. Ya. Dan nantinya juga 2 minggu lagi, bagaimana benar di hadapan Tuhan. Oke? Pertanyaannya apakah, karena saya ambil dari Matius 6, khotbah di bukit, apakah setia dan baik itu melalui puasa dan doa? Oke? Nah, jadi ya, kayak tadi, itu 3 hal yang manusia inginkan. Ya, dan pakai jalan agamawi. Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu mau bayar harga untuk jadi benar di hadapan Tuhan. Kemenyan tuh pakai kemenyan supaya wangi, kelihatan baik di hadapan Tuhan. Dan mur juga pakai wangian di dalam kematian, ya, supaya kelihatan setia kepada Tuhan. Ya, itu seperti itu. Lalu slide berikutnya, lihat. Ya, yang pertama dulu, setia di hadapan Tuhan dan puasa. Oke, gimana kita dapat layak dan kudus di hadapan Tuhan? Ya, nah, Matius 6 ayat 16. Ya. Jadi Matius 6 ayat 6 itu menceritakan mengenai puasa. Ya. Dan katakan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ya. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke? Oke. Jadi ayatnya cuma 3 ayat. Ya. Itu yang kita baca. Jangan muram mukamu. Orang ya. Lalu berikutnya, slide berikutnya. Jadi dikatakan apabila kamu berpuasa. Jadi puasa salah nggak? Sebetulnya nggak perlu. Ya, tapi nggak diharuskan. Dan nggak perlu, sebetulnya nggak perlu. Sebetulnya janganlah muram mukamu. Jadi seperti orang munafik. Ya, seperti orang munafik. Orang munafik itu adalah siapa? Orang yang kelihatannya setia tapi nggak setia. Orang itu agamawi. Munafik itu kelihatannya ngajarin tertentu tapi dia sendiri nggak mampu. Ya. Nah, orang munafik, orang agamawi itu untuk kelihatan setia kepada Tuhan adalah dengan cara dia kelihatannya dia menderita saat puasa. Jadi puasa itu kan kelaparan, lapar, menderita. Dia kelihatannya tuh wah dia menderita. Jadi dia itu menderita. Ya. Rela untuk menderita bagi Tuhan. Itu untuk membuktikan kesetiaan. Ya. Jadi rela untuk menderita supaya Tuhan lihat dia sebagai orang yang setia. Itu orang agamawi. Berpuasa, muram mukanya. Ya. Jadi orang agamawi itu selalu sepikirannya sebetulnya secara tidak langsung Tuhan suka melihat manusia menderita. Bagi dia. Jadi di mata orang agamawi mereka melihatnya Tuhan itu suka melihat manusia menderita bagi Tuhan. Jadi di mata orang agamawi, sekali lagi coba pikir. Karena senangnya tuh dipikirnya di otak mereka, oh dengan puasa, menderita, Tuhan senang. Artinya mereka berpendapat Tuhan itu suka melihat manusia menderita. Jadi orang agamawi itu sebenarnya tidak mengenal Tuhan yang mengasihi. Dia tahu nggak? Kalau orangnya di manusia itu suka melihat orang lain menderita, dia tahu nggak? Itu kalau di psikologi namanya apa? Psikopat. Jadi orang agamawi itu berpikir Tuhan itu psikopat.
suka melihat manusia menderita. Gitu loh. Jadi kita anak, dia bapak Tuhan. Orang agamawi berpendapat secara nggak langsung, bapaknya itu psikopat. Kalau pikirannya psikopat, ngapain pilih Tuhan toh? Kenapa nggak pilih iblis saja? Orang agamawi memang begitu. Karena dia lihatnya Tuhan suka lihat manusia menderita. Makanya dia waktu puasa menderita. Dengan asumsi Tuhan suka manusia menderita bagi Tuhan. Dengan asumsi secara nggak langsung saya terusin, karena Tuhan dilihat sama orang agama suka manusia menderita, Tuhan adalah psikopat. Artinya Tuhan suka orang lain menderita. Artinya Tuhan bukan kasih. Artinya mereka tidak mengenal Tuhan atau kurang percaya sama Tuhan. Itulah orang agamawi, dengan puasanya udah ketahuan. Ya, makanya puasa itu sebenarnya tidak perlu dan itu salah. Karena bukan soal nggak makan ya. Kalau mau you puasa you untuk diet, untuk tambah kurus ya silahkan toh. Nggak masalah tuh. Tapi untuk melihat bahwa Tuhan itu suka kita melihat kita dipanggil Tuhan untuk berpuasa, menderita, itu sama aja nggak percaya Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi nggak suka kita menderita. Kita kan dipanggil jadi mempelai. Mempelai kan dikasih makan, pesta. Bukan dipanggil mempelai untuk nggak makan. Ya, itu jadi sebutnya tuh orang agamawi itu sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Yang sebutnya teologi atau orang-orang agamawi itu sebenarnya nggak mengenal Tuhan sama sekali. Ya, banyak salahnya atau karena lihatnya begitu. Seperti orang munafik. Apabila kamu berpuasa, janganlah murah kamu seperti munafik. Orang agamawi. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepada saudara, mereka sudah dapat upahnya. Jadi orang agamawi itu berpikir orang lain juga seperti agamawinya seperti mereka. Senangnya melihat Tuhan, satu rombongan, satu gereja, semuanya rusak, semuanya kurang percaya, karena lihatnya Tuhan suka melihat manusia menderita bagi dia. Ya, itulah udah rusaknya kedalaman rusaknya gereja. Ya, itu orang munafik. Ya. Lalu berikutnya. Ya. Yang ngaconya lagi itu orang-orang agamawi yang munafik adalah dengan cara berpuasa. Mereka bilang mereka bisa kelihatan setia kepada Tuhan. Ya. Jadi puasa itu kan dia pakai kedagingan toh, menahan keinginan dirinya untuk mau makan supaya nggak usah makan. Dia menahan keinginan dirinya. Jadi dia pakai kedagingannya untuk kelihatan setia dengan menyangkal, bisa menahan keinginan dirinya ya, yang mau makan atau seperti itu. Jadi sebetulnya dia memakai kedagingannya untuk mengontrol kedagingannya. Mana mungkin daging lawan daging menang. Daging lawan daging ya seri. Toh. Daging lawan daging seri. Makanya orang yang mencoba berbuat menjadi lebih baik atau lebih setia kepada Tuhan dengan memakai puasa atau mengontrol kedagingannya, saya kasih tahu. Mereka akan mencoba sampai mereka mati, mereka tidak berhasil. Karena daging lawan daging. Mereka melawan mereka. Mereka sama kuatnya dengan daging mereka. Daging mereka sama kuatnya dengan daging mereka. Sampai kapan berantemnya selesai? 1 triliun tahun pun nggak kelar sama. Kalau mereka masih hidup. Jadi yang mencoba menyangkal dirinya melalui puasa akan mencoba hal itu ya sampai selama-lamanya dan selalu gagal. Ya, karena daging lawan daging. Itulah yang diajarkan oleh agamawi. Jadi udah ngerti ya, kaum munafik, kaum teologi, kaum agamawi, mereka sebetulnya sangat bodoh. Makanya kalau Tuhan bilang Galatia yang bodoh. Ya, mereka sangat bodoh. Kelihatannya pintar tapi diikutin orang. Ya, tapi sebenarnya sangat bodoh. Alias bodohnya nggak ketulungan. Ya, mencoba melawan daging.
Mana bisa. Oke? Nah, jadi saya benar gimana? Lihat ya, slide berikutnya. Disebutnya apa sama Tuhan? Minyakilah kepalamu. Oke? Cucilah mukamu. Minyak itu adalah sumber urapan Tuhan. Sumber kasih Tuhan yang menolong, mengurapi atau menolong. Urapan itu memberikan kemampuan untuk kita melakukan sesuatu yang kita tidak mampu lakukan. Itu namanya urapan. Jadi orang yang diurapi akan bisa melakukan dan berhasil di dalam hal yang sebelumnya dia nggak bisa lakukan. Itulah urapan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kuasanya sehingga orang memampukan, ya, memampukan orang tersebut, urapan, ya, Tuhan memberikan kuasanya sehingga orang tersebut bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya orang itu tidak mampu lakukan. Itu urapan. Jadi datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi minyakilah kepalamu, alias, ya, caranya yang benar adalah cara Tuhan mengubah kita, kepala kita, pikiran kita semuanya adalah dengan Kristus yang setia mengurapi kita supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Enggak, mungkin enggak. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi yang Tuhan ajarkan adalah kita bergantung sama kasih-Nya yang akan memberi kita kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya kita gagal lakukan, yaitu untuk setia. Jadi kita bergantung sama kasih Tuhan, sama seperti itu. Ya, jadi minyakilah kepalamu. Jadi caranya kita untuk menjadi setia bukan dengan puasa, tetapi dengan bergantung kepada Dia yang mampu. Dia yang setia untuk membuat kita jadi setia. Gitu loh. Yang kita lakukan hanya percaya dan menerima. Seperti kita menerima urapan. Kita menerima kasih Tuhan yang membuat kita jadi setia. Dan pada waktu kita menerima kasih Tuhan, kita sudah setia. Ya, karena itu cucilah mukamu, kamu bisa bersuka-cita. Sesimpel itu. Sesederhana itu. Ya. Jalan Tuhan itu gampang. Yang bikin susah itu kan jalan manusia, jalan agamawi, jalan teologi ya. Ya. Lalu berikutnya, saat berikutnya. Ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perbuatanmu, puasa, kelihatan. Kamu kelaparan, kamu semua orang lain tahu. Seperti itu. Tapi kamu bergantung sama kasih Tuhan, itu tersembunyi. Ya, melihat yang tersembunyi pada Tuhan Bapa melihat kita bergantung pada anaknya, Kristus. Kita bergantung sama anaknya, nggak kelihatan. Tersembunyi. Tapi Bapa mengerti. Dan dia akan memberkati. Membuat kita jadi setia. Dia adalah Tuhan yang mencipta, yang mampu menciptakan kesetiaan. Dan berkat. Jadi kita diberkati Tuhan karena Kristus yang telah setia menguduskan kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Kita menerima kasih Kristus. Kita menjadi kudus dan diberkati Tuhan bukan karena puasa kita, tapi karena kesetiaan kasih Kristus kepada kita. Yang kita terima. Itu yang tersembunyi. Itu yang Tuhan lihat. Hanya itu yang Tuhan lihat. Puasa kita nggak dilihat. Dan kita akan gagal. Karena daging kita lawan daging. Dan kita nggak kelihatan baik di hadapan Tuhan. Tapi kita jadi kelihatan sebagai mengikut agamawi yang bodoh dan tidak percaya atau kurang percaya pada Tuhan yang mengasihi. Dan melihatnya Tuhan adalah psikopat yang sukanya manusia menderita. Ya. Jadi seperti itu ya. Itu maksudnya. Bukan pakai melalui puasa, tapi bergantung pada urapan atau kasih Tuhan yang memberi kita kemampuan. Dan Tuhan bilang, saya melihat yang tersembunyi. Kalau bergantung pada kasihku, kasih Kristus, aku akan membalasnya kepadamu. Aku akan melakukan hal-hal luar biasa, sehingga yaitu kalau kita diberikan hidup baru. Ya, sampai situ dulu. Lalu yang berikutnya, baik di hadapan Tuhan. Dan berdoa. Ya, ini sama juga di khotbah di bukit di Matius 6. Bagaimana kita menjadi baik?
Oke? Banyak orang, seluruh agamawi masuk di gereja, pikirannya baik dengan cara banyak berdoa, makanya banyak doa syafaat, pendoa, nggak pernah cukup. Ya. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, jadi yang berdoa munafik siapa? Orang agamawi. Ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau masih berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, sekali lagi, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke? Lalu saat berikutnya, kita lihat orang agamawi. Ya, janganlah kamu seperti mereka. Jadi Tuhan sudah perintahkan kita, jangan ikut orang gereja agamawi. Ya. Jangan seperti mereka. Oke? Nah, seperti mereka itu apa sih? Gereja agamawi itu seperti apa? Orang percaya yang agamawi seperti apa? Ya, lihat slide berikutnya. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, orang munafik itu orang agamawi, gereja agamawi. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri pada dalam rumah ibadah dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sehingga mereka sudah mendapatkan upahnya. Ya. Lalu di ayat 7 lagi bilang dalam doamu janganlah kamu bertele-tele. Ya. Nah, inilah cara gereja Babel, gereja agamawi, ya, itu berdoa. Oke? Caranya mereka untuk kelihatan baik di hadapan Tuhan dengan cara doa adalah mereka sering melakukan acara doa yang bertele-tele. Ya. Mereka suka gereja Babel, pendetanya suka ya, mengucapkan doanya. Mereka suka berdoa dengan cara di mana berdiri di dalam rumah-rumah ibadat. Berdiri bikin di acara doa di gerejanya, bikin acara doa di menara doa. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Tikungan jalan raya itu artinya apa? Tempat umum. Bikin KKR, bikin apa? Tempat umum. Jadi cara agamawi, cara gereja agamawi untuk berdoa itu adalah sering melakukan acara doa. Ya, yang sifatnya bagaimana? Di tempat di gereja, ya, di tempat yang dipanggil gereja, di rumah ibadat dan di tempat umum. Dan caranya berdoa bagaimana? Bertele-tele, putar-putar, berjam-jam. Itu begitu. Ya. Jadi secara agamawi, untuk kelihatan baik di hadapan Tuhan adalah dengan sering melakukan, mereka sering suka melakukan acara doa yang bertele-tele, di mana? Di dalam gereja maupun di tempat umum. Di tempat umum. Ya, dan mereka pikir makin sering makin Tuhan suka. Oke? Karena mereka nggak kenal Tuhan kok. Oke? Lalu berikutnya, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi acara gereja yang bertele-tele untuk berdoa di tempat gereja sendiri maupun tempat umum adalah persis seperti acara orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi acara gereja yang sering bikin acara doa di tempat umum dan di gereja yang bertele-tele kayak begitu persis sama seperti orang yang penyembah iblis. Gak ada bedanya. Kebiasaan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Ya, supaya ngerti ya. Mereka itulah yang disebut agamawi, mau berbuat baik dengan cara sendiri, dengan tidak sadar mereka sudah mengikuti cara iblis. Ya. Lalu berikutnya. Tapi Tuhan yang benar gimana? Sekarang yang ngaco udah biarin aja. Yang mau ikut iblis biarin aja.
Jangan mau ikut ngacok, biarin aja agamawi. Yang benar gimana? Masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ya, Bapa kita Maha hadir di mana aja tempat tersembunyi. Bapa artinya apa? Tuhan mengasihi kita. Jadi cara berdoa yang baik adalah dengan mengenal hati Tuhan yang mengasihi kita. Itulah doa kita. Udah, gak usah macam-macam. Bukan pakai KKR doa. Bukan di menara doa. Bukan di acara gereja di doa. Bukan doa di tempat umum. Bukan doa kelilingan. Tapi berdoa dengan mengenal atau hatinya sudah mengenal Tuhan yang mengasihi seperti Bapa. Oke? Mengenal hatinya. Bukan hatinya mengikuti iblis seperti banyak gereja. Begitu. Karena nggak ngerti kebiasaan yang orang yang tidak mengenal Allah. Oke? Jangan. Yang mengenal Allah, yang mengenal kasih Tuhan, sudah tahu. Oke? Kenapa? Lalu berikutnya, ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Ya, jadi Tuhan sudah tahu kebutuhan Bapa yang Maha tahu. Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Bukan kayak gereja Babel yang berteriak-teriak, yang bertele-tele, yang acara doa di mana-mana, kelilingan, kelihatannya jago, padahal itu persis kebiasaan iblis atau orang yang tidak mengenal Allah. Ya, janganlah kamu seperti mereka. Janganlah kamu seperti gereja Babel. Janganlah kamu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Atau orang yang setengah-setengah kenal Allah tapi nggak kenal. Kayak gereja Babel. Gitu. Ya. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi Tuhan Yesus ingin kita mengetahui Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Itu tidak acuh. Kalau enggak bukan, kalau yang acuh ya bukan baik. Dia tahu kok. Mengetahui apa yang kita perlukan. Karena dia tidak acuh dan dia tuh peduli kepada kita. Tuhan yang peduli kita sudah mengetahui keperluan kita sebelum kita meminta. Karena Tuhan baik. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita untuk menjadi baik. Dia yang akan memenuhi keperluan kita untuk menjadi baik. Dia akan buat kita jadi baik. Dia sudah tahu. Hanya percaya, menerima kasihnya. Kita akan jadi baik. Oke? Jadi, terakhir, atau beberapa slide, saya closing. Jadi kita diberkati slide berikutnya. Bukan. Sekali lagi, bukan. Dan tidak pernah. Karena kegiatan agamawi kita yang melalui puasa. Yaitu manusia memakai kekuatan daging untuk melawan keinginan daging. Agar kelihatan setia di hadapan Tuhan. Tidak pernah diberkati. Ya. Mereka sudah mendapat upahnya. Alias Tuhan tidak berkati. Atau juga bukan karena kegiatan agama kita melalui acara doa. Yang sering dilakukan, yang suka dilakukan di gereja maupun di tempat umum. Agar kelihatan baik di hadapan Tuhan. Makin sering acara doa makin baik. No. Ya. Makin sering silakan supaya Tuhan makin tergerak memberkati. No. Itu kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Yang keplok tangan cuma satu, iblis. Iblis senang lihat acara doa yang bertele-tele dan panjang. Karena itulah kebiasaan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Oke, lalu berikutnya. Kita diberkati Tuhan karena kesetiaan Kristus. Yang setia mengurapi dan membuat kita kudus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat hal-hal yang tersembunyi. Urapan Kristus yang menguduskan kita seakan-akan tidak terlihat. Tapi Bapamu di surga melihat dan Dia akan membalasnya dengan memberkati kita dengan hidup baru. Dan kita diberkati karena kebaikan kasih Kristus kepada kita yang membuat kita dapat dikasihi dan hidup kita dibuat menjadi baik oleh Tuhan yang baik. Ya. Jadi kita ya mengenal Tuhan yang baik kepada kita, yang sudah tahu kebutuhan kita karena Dia mengasihi kita. Hal yang tersembunyi kita menerima, kita bergantung pada itu dan Tuhan melihat dan Tuhan membalasnya atau memberkatinya. Ya, akan membalas hal-hal yang tersembunyi itu. Ya, acara doa tidak diberkati. Oke? Acara puasamu tidak diberkati.
Tapi yang tersembunyi adalah kasih Tuhan, urapan Tuhan, Tuhan akan membalasnya. Dia melihat siapa yang menerima. Oke? Jadi, ini slide terakhir saya, satu lagi. Slide terakhir. Mur adalah jalan kesetiaan cara agamawi. Oke? Dengan puasa dan seterusnya. Kemenyan adalah wujud jalan kebaikan secara agamawi. Yang seringkali dilakukan di gereja dengan cara acara doa. Di gereja, di tempat terbuka, sering banget, dan bertele-tele. Oke? Nah, orang Majus meninggalkan mur dan kemenyan mereka. Kenapa? Karena kesetiaan dan kasih Kristus cukup bagi mereka. Itulah kita. Tinggalkan acara doamu, tinggalkan acara puasamu. Tinggalkan gereja, kebiasaan gereja Babel. Hanya percaya pada kesetiaan dan kebaikan kasih Kristus. Karena itu cukup bagi kita. Terima kasih Yesus, pujilah namamu, kau yang diberkati, kau ditinggikan untuk selama-lamanya. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Bye-bye. Thank you. Okay. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Happy Sunday all.